Anda seorang mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran? Stop dulu, saya jamin video ini bermanfaat untuk Anda. Bayangkan, suatu saat Anda telah menjadi dokter muda yang sedang bertugas jaga malam di IGD. Seorang pasien datang dengan keluhan yang hanya samar-samar Anda ingat dari materi perkuliahan terdahulu. Tidak ada dosen, tidak ada senior, Anda harus mengambil keputusan secara mandiri. Loh, kenapa nggak googling atau GPT aja? Oh, tidak boleh. Sebagai profesional medis, kita dituntut untuk mengambil keputusan berbasis sumber terpercaya dan valid. Video ini akan menjelaskan secara sistematis bagaimana cara mencari dan menilai informasi medis yang dapat diandalkan bahkan sejak Anda masih mahasiswa. Inilah mengapa kita memakai hierarki bukti yang sering disebut sebagai Evidence-Based Medicine atau EBM Pyramid. Sebagai calon tenaga kesehatan profesional, Anda membutuhkan sistem penyaringan informasi yang dapat membedakan mana bukti yang kuat dan mana yang lemah, mana yang dapat dijadikan dasar klinis dan mana yang hanya opini belaka. Kita fokus dulu ke piramida sebelah kiri, yang mana itu adalah Traditional Evidence Pyramid. Mungkin Anda pernah sekilas melihat piramida ini. Struktur ini dikenal luas sejak tahun 1990-an. Piramida ini menyusun berbagai jenis penelitian dari bawah ke atas. Di bawah ada laporan kasus dan opini ahli. Di tengah ada studi observational seperti cohort dan studi kasus kontrol. Di atasnya ada RCT atau Randomized Controlled Trial. Dan puncaknya Systematic Reviews dan Meta-Analysis. Oleh karena itu, pendekatan kita harus lebih fleksibel. Dr. M. Hasan Murad dari Mayo Clinic dan para peneliti lain mengusulkan revisi piramida bukti di tahun 2016. Dalam versi terbaru, batas antar lapisan digambarkan bergelombang, menandakan bahwa kualitas bukti dapat naik atau turun tergantung konteks, metodologi, dan aplikasi praktis. Review sistematik tidak lagi dianggap sebagai bukti tertinggi, melainkan sebagai alat bantu dalam memahami dan menginterpretasi bukti yang ada. Karena meta-analisis bisa saja menyatukan studi yang berkualitas rendah. Sistem GRADE, GRADE, penilaian kualitas bukti. Jadi para peneliti memasukkan GRADE sebagai sistem evaluasi. Apa sih GRADE ini? GRADE adalah Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation, yang merupakan sistem yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas bukti secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan jenis studinya. Jadi GRADE ini mempertimbangkan 5 faktor. Yang pertama, risk of bias atau resiko bias. Yang kedua, inconsistency atau ketidakkonsistenan hasil antar studi. Yang ketiga adalah indirectness atau ketidaksesuaian dengan konteks klinis. Yang keempat, imprecision, ketidakpastian data. Yang kelima, publication bias atau potensi bias publikasi. Menariknya, GRADE juga memungkinkan peningkatan nilai bukti dari studi observational jika memang menunjukkan efek yang besar dan meyakinkan. Lalu, bagaimana dengan piramida sebelah kanan? Apa bedanya dan mengapa dikembangkan piramida seperti itu? Jadi, internet dan sistem klinis elektronik itu kan berkembang. Pencarian bukti medis juga berubah, ya kan? Selain itu, dunia nyata klinis juga memerlukan kecepatan dan akurasi. Dokter-dokter itu tidak punya waktu membaca seluruh sintesis dan studies. Mereka butuh informasi yang siap pakai, namun dari sumber yang terpercaya. Sehingga penggunaan sumber yang sudah disaring atau biasa disebut pre-appraised secara efisien sangat disarankan. Oleh karena itu, Dr. Brian Haynes, profesor di McMaster University, mengusulkan model baru namanya 5S di tahun 2006 yang kemudian dikembangkan lebih lanjut sekitar tahun 2009 sampai 2015 menjadi model 6S. Jadi, baik model 5S maupun 6S
menyarankan pengambilan keputusan klinis itu dimulai dari sumber yang paling siap digunakan, systems, hingga yang mentah, studies. Eits, sebelum lanjut, pause dulu yuk. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan topik terakurat. Sebelum lanjut, pause dulu yuk. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan topik terakurat dan terkini seputar dunia kesehatan. Yuk tulis juga di kolom komentar terkait pengalaman pribadi Anda. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana informasi medis yang Anda temukan ternyata tidak valid? Atau bingung menentukan sumber mana ya yang dapat dipercaya? Oke, mari kita lanjut. Model 5S ini terdiri dari studies, synthesis, synopsis, summaries, dan systems. Bedanya dengan model 6S adalah di model 6S itu bagian synopsis dibedakan menjadi dua, yaitu synopsis of synthesis dan synopsis of studies. Kenapa? Karena ringkasan dari meta-analysis atau systematic review, synopsis of synthesis itu dianggap lebih kuat dari ringkasan dari studi tunggal, synopsis of studies. Yuk, sekarang kita bahas satu-satu dari tingkat yang paling dasar dulu ya. Lapisan dasar, foundational resources. Di dasar piramida terdapat sumber referensi dasar atau foundational resources. Ini mencakup background resources yaitu textbook, opini ahli, dan narasi ulasan, integrated clinical tools, kalkulator klinis, aplikasi mobile, serta database obat seperti Micromedex, Hippocrates, atau Diagnosaurus. Fungsinya untuk memberikan pemahaman umum dan bukan untuk pengambilan keputusan klinis secara langsung. Berikut adalah penjelasan lengkap dari setiap lapisan dalam piramida 6S ya, yang di atas lapisan dasar tersebut. Dari lapisan 1 yaitu studies sampai lapisan 6, systems. Disusun secara sistematis dan juga profesional untuk keperluan edukatif kalian. Pertama, lapisan 1, studies, penelitian primer. Studi primer atau original studies adalah laporan hasil penelitian pertama kali yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan belum diproses atau disaring oleh pihak ketiga. Jenis studinya ini contohnya studi kasus atau case reports, studi cohort, studi kasus kontrol, uji klinis terkontrol acak atau biasa kita sebut RCT, randomized control trials, dan sumbernya itu bisa dari PubMed Clinical Queries ya di bagian studies-nya, kemudian jurnal ilmiah kedokteran misalkan NEJM, JAMA, The Lancet. Kelebihannya itu memberikan data terbaru dan original, bisa juga sangat detail dan spesifik, tapi kekurangannya membutuhkan keterampilan kritis untuk menilai validitas metodologi untuk jurnal tersebut ya. Tidak semua studi memiliki kualitas tinggi. Jadi mesti pintar-pintar dalam memilih. Kemudian lapisan kedua ada synopsis of studies, ringkasan studi primer. Jadi ini adalah ringkasan terstruktur dari studi primer yang telah dinilai secara kritis dan disederhanakan untuk dibaca cepat oleh klinisi. Contoh sumbernya itu bisa diakses dari ACP Journal Club, BMJ Evidence-Based Medicine, McMaster Evidence Alerts. Tujuannya itu untuk menyediakan informasi cepat dan terpercaya dari satu studi terbaru, disertai komentar ahli atau penilaian kritis. Jadi ada komentar ahlinya ya. Ini masih berdasarkan satu studi saja. Jadi satu studi lalu direview oleh ahli gitu ya. Jadi tingkat buktinya masih terbatas. Kemudian mari kita lanjut ke lapisan ketiga yaitu synthesis atau sintesis bukti ya. Menggabungkan banyak studi primer untuk menjawab satu pertanyaan klinis secara sistematis dan menyeluruh. Jenisnya itu ada systematic reviews, meta-analysis. Contoh sumbernya itu ada dari Cochrane Database of Systematic Reviews, PubMed Clinical Queries yang bagian systematic reviews-nya. Dan tujuannya ini untuk menyediakan kesimpulan terpadu dari beberapa penelitian.
menilai konsistensi dan kekuatan keseluruhan bukti. Kelebihannya itu tingkat bukti tinggi karena menggabungkan banyak studi ya. Terus dibutuhkan waktu dan keahlian tinggi untuk membuatnya, jadi ini sangat komprehensif. Akan tetapi ada beberapa kekurangan, yakni misalkan lambat diperbarui, bisa cepat outdated gitu ya. Kualitasnya juga tergantung studi primer. Kalau studi primernya yang dimasukkan itu buruk, ya hasilnya tidak valid. Terus heterogeneitasnya juga tinggi, sulit disimpulkan jika studinya terlalu beda-beda. Tidak selalu tersedia juga untuk semua topik. Kemudian ada lapisan keempat. Lapisan keempat itu synopsis of synthesis, ringkasan review sistematik. Jadi ringkasan kritis dari systematic review atau meta-analysis yang telah disaring ini disederhanakan ya untuk keperluan klinis. Contoh sumbernya bisa dari DARE namanya, Database of Abstracts of Reviews of EVACS. Ada misalkan dari healthevidence.ca. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menyediakan informasi cepat dari review sistematik tanpa harus membaca laporan panjang. Kemudian juga disertai evaluasi kualitas dan implikasi klinis. Jadi tingkat buktinya ini sangat tinggi, ideal untuk keputusan klinis yang cepat, tapi ada tapinya, ada kekurangannya juga. Cakupannya terbatas, hanya topik populer yang diringkas, kemudian potensi bias, ringkasannya tergantung siapa yang menulis. Kemudian bisa juga minim detail, tidak cocok untuk kasus yang kompleks. Update-nya juga bisa terlambat gitu ya, bisa tertinggal dari evidence yang terbaru. Kemudian ada lapisan 5 summaries, atau ringkasan klinis berbasis bukti. Sumber informasi medis komprehensif yang menyatukan berbagai jenis bukti, yaitu misalkan studies, reviews, guidelines, ke dalam format panduan praktik klinis. Contoh sumbernya itu ada Dynamed, National Guideline Clearinghouse, ada UMHS Clinical Guidelines. Kelebihannya itu mudah digunakan dan cepat diakses. Informasinya juga langsung aplikatif untuk kasus nyata, kemudian diperbarui secara berkala juga. Tapi ada kekurangannya, as always gitu ya, kadang tidak transparan bagaimana bukti tersebut dipilih atau disintesis. Bisa juga bias editor. Kemudian ada lapisan ke-6, yaitu yang tertinggi ya di sini, puncaknya systems. Ini adalah sistem pendukung keputusan klinik terintegrasi. Jadi ini merupakan sistem berbasis komputer yang menggabungkan data pasien individual dengan bukti ilmiah dan secara otomatis memberikan saran klinis saat itu juga. Ini akan berkembang pesat ya, apalagi di era AI saat ini. Misalkan di masa depan bisa saja Google Medpalm 2 diintegrasikan ke dalam sistem ini. Contohnya itu ada Computerized Decision Support Systems atau CDSS. Ada juga sistem diintegrasikan ke dalam Electronic Health Records atau EHR. Jadi fitur-fiturnya ini real time ya, memberikan rekomendasi saat pemeriksaan pasien, juga spesifik terhadap kondisi dan karakteristik pasien. Tapi ini belum banyak tersedia secara global, masih menjadi arahan masa depan praktik klinis berbasis bukti. Nah, coba rekan-rekan dokter Indonesia bisa di-share pengalamannya, bagaimana sih kalau sistem di Indonesia, apakah berbeda-beda di setiap rumah sakit seperti itu ya? Apakah ada si CDSS ini di seluruh rumah sakit atau bagaimana? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Oke, mari kita lanjut ke ilustrasi kasus ya. Ilustrasi kasus, let's say nyeri dada. Berikut adalah ilustrasi kasus nyata yang menunjukkan keputusan klinis berdasarkan model 6S. Dari lapisan paling atas, systems, hingga paling bawah, studies gitu ya. Pasien nyeri dada di IGD, situasinya misalkan seorang pria 55 tahun datang ke IGD dengan nyeri dada mendadak, disertai keringat dingin dan mual, riwayat hipertensi dan merokok. Nah, pertama tuh, mari kita lihat dari systems dulu. Rekam medis elektronik atau EHR terintegrasi dengan CDSS gitu ya, Clinical Decision Support System. Jadi dia memberikan alert otomatis, misalkan seperti ini alertnya. Pasien beresiko tinggi sindrom koroner akut, lakukan EKG dan troponin.
ikuti algoritma ACS Guideline 2024. Gitu. Jadi ada alertnya. Jadi bisa dilakukan tindakan langsung berdasarkan saran sistem tersebut. Jadi ini keputusan klinis yang paling atas ya. Tapi bagaimana jika sistem itu nggak ada di rumah sakit kalian? Lanjut ke langkah kedua, yaitu summaries. Buka misalkan Dynamed dan cari acute chest pain initial approach. Ditemukan alur diagnosis dan tata laksana berbasis guideline ACC atau AHA gitu ya, termasuk stratifikasi resiko, pemeriksaan penunjang, indikasi PCI atau angioplasti. Kemudian keputusan itu dibuat cepat berdasarkan sumber yang terpercaya dan ringkas. Lalu bagaimana kalau summaries-nya nggak tersedia? Gitu ya, lanjut ke langkah ketiga, yaitu synopsis of synthesis. Contohnya gimana? Misalkan buka DARE atau ACP Journal Club dan temukan ringkasan review sistematik tentang efektivitas EKG seri dan troponin serial dalam menegakkan diagnosis infark miokard. Gunakan ringkasan untuk memperkuat keputusan klinis. Kalau nggak ada juga, mari kita lanjut ke langkah 4, yaitu sintesis. Cari di Cochrane Library atau PubMed, misalkan systematic review tentang sensitivitas troponin generasi tinggi untuk diagnosis sistemik, misalkan. Kemudian review menunjukkan kombinasi EKG dan troponin memberikan sensitivitas 95% dalam 3 jam pertama. Nah, ini digunakan untuk mendukung diagnosis dan pengambilan keputusan. Masih nggak ada juga, lanjut ke langkah 5, synopsis of studies. Buka misalkan ACP Journal Club, ditemukan ringkasan studi terbaru, studi RCT terbaru membandingkan algoritma Hertz score versus TIMI score untuk penilaian awal pasien dengan nyeri dada misalkan. Terus digunakan untuk menyesuaikan pendekatan awal. Kalau tidak tersedia lagi, baru kita ke studies. Ini sifatnya primer, jadi langsung studi yang satu-satu. Tapi seharusnya kalau kasus akut jantung tidak sampai, stepnya tidak sampai seperti ini ya. Minimal sudah ada di guideline, itu harusnya sudah ada. Ini contoh saja. Cari langsung, misalkan di langkah ke-6 ini, cari langsung studi primer di PubMed, studi RCT, cohort prospektif, atau case control terkait manajemen nyeri dada akut. Nah, ini tuh butuh waktu, nggak mungkin kalau untuk kasus spesifik kasusnya itu nggak mungkin, karena butuh waktu dan penilaian kritis lebih mendalam ya, sebelum bisa diimplementasikan, nggak bisa ini untuk langsung decision making gitu. Oke, kesimpulan dari kasus ini, dalam situasi kritis seperti nyeri dada akut, keputusan terbaik itu dibuat dari lapisan paling atas ya, systems, dan turun bertahap bila tidak tersedia. Semakin ke bawah, bukti lebih mentah dan butuh interpretasi yang lebih hati-hati. Oke. Jadi, menjadi tenaga medis itu tidak berarti harus mengetahui segalanya. Anda tidak perlu memaksakan diri menjadi pengganti Tuhan, seperti itu ya. Melainkan harus tahu di mana dan bagaimana mencari jawaban yang valid. Ilmu kedokteran itu senantiasa berkembang, namun kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menilai kualitas informasi tetap menjadi fondasi utama sepanjang karir profesional. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe untuk mendapatkan konten edukatif lainnya bagi mahasiswa dan praktisi medis. Tuliskan juga di kolom komentar jika ada yang ingin Anda tanyakan atau ingin request penjelasan yang lebih mendalam. Juga saran untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay informed, stay healthy. Bye-bye.